Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas doanya. Welcoming speak from me, only 2 minutes. The first appreciation and thank you very much for Bapak Seprianto SPIMSI. Ini Bapak nanti jelaskan ini apa itu SP. Tadi saya mau jelasin takut keliru. Senior Lecturer Esa Unggul University Jakarta Indonesia and Dr. Nadia Ishak, Fakulti Inovasi Perniagaan dan Teknologi Universiti Malaka Malaysia, and all the participant, my student juga ada dekat sini, Bapak Sepri student juga mungkin dari Malaysia juga ada, dari Sertentai selalu usually join juga dari Singapura. Jadi kita ini ada dalam website selalu hantar ini program, orang boleh lihat. Oke, sekali lagi terima kasih. Kita boleh menggunakan bahasa English, boleh guna Malay language, boleh juga bahasa Indonesia, karena ketiga-tiga bahasa ini dikenali di dalam Nusantara ini, ASEAN ini. Apalagi Indonesia digunakan 270 juta orang, Malaysia 32 juta saja, ditambah sedikit dari Brunei, tambah dengan Sertentai. Jadi boleh campur juga sekali, no problem ya. Tapi jangan guna bahasa Jawa karena saya tak terlalu paham juga bahasa Sunda atau karena saya takut nih Puan Nadia ini atuk-atuknya pun dari Jawa apa dari Minangkabau apa dari mana ya kan. Jadi Pak Sepri ini Puan, kalau dah dengar orang Indonesia ada O di ujungnya itu orang Jawa biasanya. Soeharto, Soekarno, tapi belum tentu kalau umum macam Pak Sepri boleh cakap Jawa, mungkin dia lahir di Jakarta, dia tak paham bahasa Jawa, bapaknya yang paham, dia tak paham pula. Ya, oke. Orang Padang, Pak. Oh Padang, ini perlu you ketahui, ini ada persoalan orang Padang ini karena dia dulu zaman PRRI itu, jadi zaman itu semua sudah move kepada nama agak Jawa ya Pak ya, Mulyadi lah, Supriyanto, ini gara-gara apalah zaman udah lama lah. Okay, right now we go to the short video of RLC, only 5 minit sahaja. Indah Gumilang, my friend, assistant professor, is the co-host right now, will be to share the ASEAN. You right now is the first time, the first speaker dalam masa 30 minit. Kalau boleh lebih jimat, lebih bagus karena Pak Sepri ini nak kabur kata orang Jakarta. Maksudnya mau cepat-cepat. Okay, silakan. Puan. You can to use English, Malay language, or kalau you bahasa Indonesia tak bisa, tak payah. Karena nanti Pak Sepri boleh gunain. Silakan Puan. You can to use the screen because you co-host right now. Okay, very clear. Macamnya ada bahan sesuatu dalam botol itu. Okay. Okay, Assalamualaikum. And Assalamualaikum. You can to Zoom biar lebih besar. Okay, right. Okay. Assalamualaikum. Assalamualaikum teman-teman dari Indonesia. Saya Dr. Nadia from University Malacca with the topic that you are giving me to share today. I think it's a very interesting topic lah. Okay, especially for us biotechnologists. We look forward on how we can grow biotech industry. And thank you Associate Professor Tengku Syarul Reza. Ya, terima kasih Pak Reza kerana organizing this sharing platform so that all of us can benefit from this to create awareness and as well as to disseminate knowledge among us. Okay. So tadi udah diperkenal diri, saya background biotech juga, cuma di sini biotech di bawah Fakulti Inovasi Perniagaan dan Teknologi, digabungkan. Okay. So a quick fact on ecoenzyme, saya rasa ini yang pakarnya Pak Seprianto, saya ada terjumpa paper Pak Seprianto berkaitan tentang ecoenzyme. So this ecoenzyme not kita juga kenali as a garbage enzyme ataupun fruit enzyme or maybe kitchen enzymes. Why? Sebab we produce this enzyme from the fruit scab yang waste
yang berada di dapur, di kitchen. Okay, so this eco-enzyme, as the punya nama pun eco, means it's environmental friendly. Okay, dan bisa di-apply on as a detergent as well as a fertilizer for agriculture. Okay. So tadi mau cepat, so saya cepat. So different types of ecoenzyme boleh diproduce daripada citrus, buah-buahan citrus, which is lemon, orange, okay, and also pineapple. I think Philippines produce a lot of pineapples, papaya, and also banana. Okay, all these fruits you can ferment them for about 3 months, and ada certain formula. Maybe Pak Seprianto akan explain. And this can produce ecoenzyme. Okay. So, kalau kita di Malaysia, we produce about 49% daripada our punya waste is actually organic waste. Okay. Saya suka membawa konteks bagaimana kita boleh tukar the problem to opportunity for business. Since kita di bawah fakultas business, kan? Jadi, if we can convert problems into business, then you can be a millionaire. So, 49% of our waste is actually organic. And we Malaysian actually produce 15,000 ton of food waste daily. So, kalau kita look at global, mean lagi besar, okay? So, as kita di East Asia and Pacific, okay? Kita produce-nya terbanyak di antara negara-negara yang ada dalam dunia ini. We as East Asia and Pacific produce majority of waste. Okay, about 23%, 23% daripada sampah yang diproduce oleh dunia itu disumbang oleh kita, Malaysia, Indonesia, Thailand, Vietnam. Okay. Dan if we zoom in further, that waste, actually 44% is food and green waste. Banyaklah, okay, which is 44%. Kalau plastic or glass is only 5%, okay, even paper and cardboard 70%, but food and green, rasanya seperti membazir ya, food and green itu dibuang 44%. And throughout the landfill, okay, kita throughout the waste, most of us just 33% biarkan saja dibuang di open dump. So we are not composting majority of food and green. We just left them in the landfill. Okay. So when you left them in the landfill, of course, baunya juga tidak enak. Okay, smelly. Environmental pollution, which is threatened to biodiversity, and also the landscape lah. Okay. So why not we convert these waste into wealth, okay, by producing the ecoenzyme. So it has big potential for home industry, okay. And so kita juga mau memenuhi apa yang digariskan SDG, Sustainable Developmental Goal yang ke-12, which is kita nak reduce kalau boleh. So mungkin selepas ini kita di negara-negara Asia ini tidak produce terlalu banyak waste. Okay, dan kita boleh recycling, or even better, we can optimize the waste, then convert the waste into commercial product yang boleh redistribute to people. Okay, that's even better. Okay, if we can reach to this level. So it's a big opportunity sebenarnya, and a big opportunity potential lah, because enzyme punya market currently is estimated about 5.88 billion, and we forecast it to be increased 8.5 billion. So for ecoenzyme only, we actually contribute
1.27 billion market value. Cukup kalau kita hanya become 1% of this industry, we can tap. I think we already become a millionaire scientist lah. Okay. So, and it is growing. Okay. The market of enzyme, especially eco enzyme, is actually are growing. Okay. So why? Because, okay, because people are now more aware about the harmful effect of chemicals. Tu kalau pakai sabun tu kadang gatal-gatal kan. Kalau pakai laundry punya detergent, sometimes you got skin irritation, ada yang allergics. So because people are more aware about the effect of harmful chemicals, so more people are actually wanting the eco product or maybe organic product. Okay, so maybe we can change this waste, okay, this eco enzyme into more friendly product that can be commercialized. So it's not only benefit to the industry, but as well as it helps us to actually have more choice on choosing our detergent or our more eco-friendly product. Okay. So commercially available eco enzyme, usually kita ada lipase, protease, and amylase. So this lipase, it can break down the fat. You know, when you eat apa itu makanan yang berminyak terkena itu tudung, you can use lipase to actually remove that oil from your clothes. Or maybe protease. Okay, kalau darah tertumpah darah di pakaian, bisa juga dicuci dengan guna enzim. Juga amylase. So this actually among all the eco enzyme yang boleh digunakan. Okay, dalam household cleaning, industrial, water treatment, and as well as agriculture. So dia punya aplikasi itu banyak. Okay, bergantung kepada bagaimana kita formulate the eco enzyme. Okay, so which country yang sebenarnya is the biggest market contribution untuk ekspor eco enzyme? Currently, it's China and India. Kalau di China itu, people are more aware about eco product. Okay, so they want a fair skin, so they want go for eco-friendly. Kalau India itu because agricultural dia produce a lot of waste. That's why dia convert the agricultural waste into eco enzyme. So these two country is actually largest exporter lah and producer for the eco enzyme. Okay, mungkin selepas ini kita boleh lihat Malaysia di Asia Pasifik, Malaysia dan juga Indonesia become one of the contributor for eco kerana kita punya kelapa sawit. Siapa tahu kelapa sawit itu kalau diferment lama-lama bisa hasilkan eco enzyme untuk industri baru, kan? Bisa. Dan kalau kita lihat di market currently, ada banyak eco enzyme yang commercially available. Okay, kita ada BioClean. Ini company daripada US. Kita ada Ecos. Mostly pun daripada US, UK, China. Okay, Better Life, Puracy, a friendly product. Okay, so mungkin lepas ini punya brand kita sendiri. Okay. So itu tidak mustahil ya, tidak mustahil dari your waste that you produce every day boleh di-convert something yang bisa membersihkan toilet kita sendiri. Okay. So boleh belajar DIY of your own garbage enzyme. It's a good skill to learn. Okay. Dan adakah pineapple skin boleh replace soap? Saya ada video pendek. Videonya pendek aja ya. About half of every pineapple you eat ends up in the trash.
The skin and core can be composted, but in most places, Videonya suara sahaja kah atau gambar file ini sahaja? Tak clear. Tidak nampak ya? Kali ini Suaranya ada, tapi tak clear. Gambarnya cuma ada botol dan file ini saja. Tak ada yang move. tak ada apa? Tak ada yang move, yang bergerak. Oh, Hanya tak suara ada. saja. Oh, suara sahaja. Kejap, maybe screen. Screen lah. Ini sudah lihat, Pak? Sudah. Ah, Oke. about half of every pineapple you eat ends up in the trash. The skin and core can be composted, but in many places, they aren't. One company turned fruit scraps into natural soap and cleaners. The founder, Lo Dui Bong, says they're safer for the planet and people. So safe, he drinks the stuff every day. Có rất nhiều axit hữu cơ và các vitamin. Còn khác gì chúng ta ăn hoa quả và người. Fermented fruit is part of a new trend, cleaning with enzymes instead of harsh chemicals. Does it actually work? Throughout history, people have used all sorts of stuff to wash up. so secara kemikalnya lah. To human urine. In the early 20th century, scientists figured out how to make suds in a lab using fossil fuels. Ini kalau That chemical, paved the way for all kinds of synthetic gels, powders, and cleaning chemicals, which are all detergents. Problem is, they were full of stuff that water treatment plants weren't built to clean out, like phosphorus and nitrogen. When those elements flood waterways, they can make algae grow faster, creating thick layers of muck that suffocate life below. That's exactly what happened in North America in the 1960s. Lake Erie is almost biologically dead. Today, detergent pollution has spread around the world, foaming up rivers and fueling overgrown algae. Fuwa Biotech is betting that fruit ini one cleaners of are the next company based chapter in for cleaning Vietnam products. that actually make it. That's Comes from the phrase fruit warrior. The company buys fruit waste from a factory that makes canned pineapple. Workers here chop thousands of them every day. This pile is from just a half day's work. Satu hari saja sudah produce These that used much to of rot waste. in nearby landfills, creating bad smells and methane, a powerful planet-warming gas. Now, workers load the scraps onto a truck and travel about 2 miles to the production site. Here, the team unloads the fruit skins and washes them. Cho nên mọi người nhìn thấy ở đây là dứa rất là sạch và chỉ về làm rửa sạch đấy thôi. Next, they mix together the first ingredients, sugar and water. Sugar and Fuwa water, that's uses all you about need. 2 metric tons of sugar every month. Thì đường là cái thức ăn cho vi sinh vật hoạt động ngăn sinh khối. Cho nên là không có đường thì không thể lên men được. Workers add the pineapple peels to the sugar water and wait for the mixture to start to ferment. Fermentation is when microbes, like bacteria or yeast, break down complex molecules like sugar into simpler stuff, like alcohol. Yeah. Barley becomes beer, and grapes become wine. At Wow. fermentation is how waste becomes cleaning fluids. But the secret isn't. Yeah. So begitulah kan. Kalau kita bisa convert all this waste yang ada di dunia ini, our organic waste, into something yang more useful. It's not only benefit to environment, but as well as economically benefit as well. Okay. Yeah. Perlu 3 bahan saja, gula, air, dan waste. Maka Thank sampai di situ you. saja. Wow. Ringkas saja ya Pak. Tepuk tangan. Ini namanya effective sharing by time management stick. Ya, insyaAllah. Bagus. Boleh Okay. di close, stop dulu screen-nya. Macam mana nak Stop kat bawah ada stop. mana ya? Kat bawah. Okay.
Boleh ya? Ya, sudah Pak. Oke. Terima kasih. Diserahkan Sama-sama. pada Pak Reza. Baik. Ini macam dekat saya belum lagi. Jadi apa mau saya kata, kalau ini kan dia punya wish produk menjadi sesuatu yang boleh dengar ya suara ya? Bisa. Wish produk sesuatu yang bermanfaat. Kalau di Malaka itu wish produknya tidak ada Pak Septi. Karena dia oton resto, jadi sudah habis dimakan, dibawa pulang semua, jadi tak ada wish lagi. Jadi Tapi kalau di Johor itu kita pineapple producer. Oh, kita juga ada di sini namanya Purwakarta dan Subang. Nanti nearby Bandung, you can to go the island situation, right? Ya, Oke. benar. Sebelum kita pergi ke second speaker, kita relax kejap dengan boleh nampak shadow saya? Oke, very clear, nice couple. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Thank you to Associate Professor thank you Sahur Reza and committee for invite me as a speaker at this event. ASEAN Lecture Community ALC ya Pak ya? Yap. Yes, mungkin sudah sering ya mengadakan event terutama webinar ya dengan Esa Unggul. Betul. Apologize to advise if my English is not good. Saya No mohon problem. maaf dulu. No problem Pak, yang penting jangan no money Pak, itu saja. No money, oke. Mungkin mulai campur pulas kayak Nadia ya. Iya. Oke, ya pagi ini mungkin saya diberi kesempatan untuk sedikit sharing ya tentang ecoenzymes, benefit and potential home industry. Oke, yes, talking about the ecoenzymes, tentu ini of course something everything interesting ya. What is the ecoenzymes? Ya, kita tahu ini adalah enzymes ya, sesuatu yang berasal dari makhluk hidup ya, organism. The organism is a versatile liquid ya, yang bisa dimanfaatkan ya di kemana saja ya, apa saja, serbaguna lah istilahnya. Gitu. Ya, from fermentation result ya, and leftover fruit and vegetable ya, dari sayur, buah ya, seperti yang dia bilang tadi, dari citrus ya, dari jeruk, lemon ya, fruit peels, vegetable scraps, and kitchen waste ya, yang ada di rumah kita ya, di lingkungan hidup kita, and market waste maybe ya, boleh lihat sampah pedagang sayur ya, buah yang banyak di market gitu, kita boleh ambil daripada kebuang ya. Ini dimanfaatkan to make ecoenzymes ya. However, do not use grass and weeds. Jangan pakai lumpur liar gitu. Oh ini kan organik, no. Tidak semua, tapi yang lebih ke itu. Sugar ya, ini komponen penting juga dalam semua enzymes, sugar, brown sugar or molasses ya, and then air, water, tap water, rain water ya, air conditioner waste ya maybe,
yang jelas air-air yang jernih ya, yang tidak mengandung bahan kimia tentunya. Oke, tadi Miss Nadia sudah banyak bercerita tentang ecoenzymes, mungkin dari asal muasal ya, dari negara-negara yang bahkan di penyumbang waste terbesar ya di dunia, ASEAN Pasifik, wow, Indonesia, Malaysia, mungkin kita orang yang konsumtif ya, banyak mengkonsumsi food, junk food and apa namanya, tentunya akan menghasilkan waste yang sangat banyak ya. Okay, kalau to produce to ecoenzyme to time is 3 months in tropical area and 6 months in subtropic area. Ya, mungkin kita termasuk negara tropis, itu masa incubation for fermentation itu hanya 3 bulan ya, 90 hari ya. Oke, dari hasil the end result of brownish liquid sedikit brown ya, lebih pekat ya gitu, coklat and fresh ya, wanginya itu aromanya fermentation fresh, salt aroma, lebih enak gitu, bukan wangi asam kecut yang kita ini, tapi lebih fresh fermentation. Oke, kemudian warnanya, the color is the ecoenzyme ini dari segi warna yang dihasilkan itu tergantung dari jenis brown sugar yang digunakan gitu. Kemudian tergantung juga dari different type of fruits and vegetable. Okay, yes, who is the inventor ecoenzyme? Siapa yang menemukan nih ide the first idea? Kenapa kok bisa organic waste itu bisa dimanfaatkan, bisa menghasilkan suatu big potential, terutama to home industry ya. Karena I think we can get it our life gitu kan, kita mampu mendapatkannya karena bahan-bahannya itu ada di sekitar kita gitu ya kan. And then ecoenzyme was developed by Dr. Rosukon Pumpam ya, benar gini ya, orang Thailand biasanya dialek itu berbeda ya dengan Indonesia. Founder of the Organic Farming Association in Thailand. He has been doing research for 30 years ya. Jadi butuh waktu 30 tahun untuk menghasilkan suatu inovasi yang sangat luar biasa ya, memanfaatkan limbah ya, waste dari rumah tangga ya, menjadi suatu ecoenzyme ya. Dan ini dikembangkan lagi oleh diperkenalkan lagi oleh Dr. John On ya. Ini dari Neotropy Research Penang, Malaysia. Nah, ternyata ada nih orang Malaysia ya juga berperan bagaimana ecoenzyme ini bisa dikenal oleh masyarakat ya, dan menjadi suatu sudah banyak dipraktiskan di masyarakat ya, untuk supaya dapat mereduce produce to waste ya in house ya, di rumah tangga kita masing-masing. Oke, ya. Why ecoenzymes? Kenapa harus ecoenzymes gitu? What's the potential, big potential in ecoenzymes gitu? Like
70% of the waste in the post of the landfill is organic waste ya. Jadi bayangkan dari sekian total waste yang kita buang itu 70%-nya adalah organik ya, organik. Tentu yang organik ini juga semakin menumpuk ya, banyak ya, apalagi di tempat landfill ya, di area pembuangan TPA ya, kalau di Indonesia itu namanya tempat TPA ya, tempat Pembuangan akhir. ya. Pembuangan akhir. Pembuangan akhir. Kalau mahasiswa kalau udah DO itu TPA juga. Di TPA kan ya, diikat ya. Oke, nah ini penumpukan dari organic waste ini akan menimbulkan yang bau yang tidak sedap tadi, unpleasant areas, environmental gitu dari di lingkungan, dan kemudian juga reduce the recycling rate of plastic. Jadi juga menghambat proses penguraian dari plastik, dan ini berisiko risk of explosion, ledakan yang sangat luar biasa gitu, karena ada gas yang dihasilkan ya dari activity mikroorganism ya. Contohnya kalau di Indonesia itu pernah ada suatu ledakan ya besar dari TPA ya, ini di Gajah di Bandung ya, Bandung 2005 ya. Ini sempat mengkill 157 orang nyawa melayang dan 137 rumah, 2 desa dan 84 hektar lahan pertanian. Luar biasa area explosion-nya dari sebuah ledakan sampah saja gitu kan, bisa membuat musibah yang besar tentunya gitu. Oke, nah ini juga ketika kita why ecoenzyme ya, ketika kita been making to ecoenzyme, we have treat most of our waste and reduce. Jadi kita juga membebani mengurangi ya sumbangsih kita, sampah kita ke daerah final deposit tadi ya, di area tempat pembuangan akhir gitu. Jadi tidak semakin banyak tentunya ini akan lebih membuat lingkungan lebih ramah lingkungan seperti itu. Oke, nah kemudian apalagi ternyata ketika kita menggunakan produk ya yang dari synthetic chemical ya, yang biasanya kita pakai dari deterjen, dari macam-macam ya, cleaner for toilet, hand wash dan lain-lain, itu kan ada chemical, ada residu chemical, dan itu dangerous for environment ya. Jadi sangat ketika dibuang, pembuangan akhirnya itu sangat susah untuk di-degradable ya. Jadi tentu ini akan menjadi ancaman untuk environment. Jadi ya baik, terutama untuk organisme. Oke. Nah, just for example, packaging. Ternyata package dari yang chemical products itu kan kemasan, tentu ini menghasilkan sampah plastik yang sangat luar biasa ya, terutama ya biasanya kan laut itu menjadi buang akhir ya. Ya biasanya ya, orang ya kebiasaan yang kita temukan habit ya, entah habit atau apa gitu, jadi habit buang sampah di sungai, nanti sungai mengalir ke laut. Nah, laut ancaman bagi biota organisme, marine organism gitu ya. Jadi kematian paus ya, kematian ada hewan apalagi macam penyu dan lain sebagainya, ikan ya terutama ya, yang menjadi ancaman ya untuk keberlangsungan biota laut gitu. Nah, oke. Tentu ekoenzim ini sangat natural, merupakan suatu natural alternatif ya, to live our natural ingredient at home ya. Jadi kita
bisa menghasilkan ya atau memanfaatkan bahan alam ya yang biasa kita manfaatkan untuk dapur buat memasak gitu kan, biasanya ibu-ibu kan beli sayur, beli buah gitu kan. Nah, dengan memanfaatkan sisa-sisa dari sayur buah atau waste dari organic waste dari fruit and vegetable tadi bisa to producing mereduce to production synthetic chemical waste ya. Kemudian juga kita mampu tidak menggunakan produk-produk yang membeli produk-produk yang pada dasarnya itu ada package dari plastik ya. Jadi kita sudah bisa produksi sendiri dan bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari kita ya, seperti mandi ya, shower and clean, cuci piring maybe ya, hand wash ya, cuci baju ya. Oke, nah. Dan ini yang terpentingnya, burn of the earth, jadi mengurangi beban bumi, reducing and burn of the earth. Jadi ternyata kita menjadi beban bumi, ya. Habit kita itu bisa menjadi beban bumi ternyata ya, karena menghasilkan suatu yang berbahaya untuk bumi sendiri. Nah, ketika kita jadikan waste organik tadi menjadi ekoenzim tentu ini akan mengurangi reduction of burn to earth ya. Oke. Oke, nah this yang paling penting ya, komersial. Ternyata ya ekoenzim ini memiliki economic value. Yes, economic value. Tadi Bu Nadia sudah menjelaskan bagaimana harga dari ekoenzim ini di pasaran dan sudah banyak produk innovation dari ekoenzim sih ya Bu Nadia ya. Di Indonesia sendiri kalau ya saya price in market itu 5 liter ya, 5 liters itu seharga Rp125.000. Wow, ini sangat luar biasa. Ini di salah satu e-commerce ya saya cari. Oh ternyata luar biasa juga, menjadi potensial ekonomi for ibu rumah tangga ya. Bagi ibu bisa menghasilkan penghasilan tambahan gitu ya, selain bapak-bapaknya bekerja nih, si ibunya produktif producing ekoenzim dari waste. Nah, ini ekoenzim can inhibit ya the growth of pathogenic bacteria. Dan ini potensial for pharmaceutic ya, menjadi obat ya atau antibakteria. Ini beberapa, karena memang saya backgroundnya, saya pernah melakukan riset tentang patogenik bakteria ya, beberapa kandidat bakteria, E. coli ya, Klebsiella pneumonia, Pseudomonas aeruginosa, Acinetobacter baumannii ya, Streptococcus, Bacillus, and kill itu parasit ya, yeast parasit, Candida, Aspergillus and then. Oke, mungkin kita bagaimana cara buat ekoenzim sih. Nah, tadi ya sederhana aja ya, karena memang bahan-bahannya juga sederhana ya. Ada gula, ada air, ada waste-nya tadi, sampahnya tadi ya, kita dengan perbandingan 1, 3, 10. 1 ya gula, molase, sugar, organic compound ya 3, and water 10 ya 10. Ya 1, 3, 10. Jadi kalau seandainya kita contohkan ya, for example tuh. Nah, ini recommended for ketika kita ingin membuat ekoenzim ya, maksimum water volume itu harus
60% dari volume kontainer yang kita gunakan gitu. Jadi jangan full sampai full. Ini berbahaya karena tidak ada space for gas dan ini akan memicu eksplosif ya, ledakan. Ini for example ketika kita pakai kontainer volume itu 10 liters ya atau 10 ya, maksimum volume of water itu 6 liter ya. 6 liter water and sugar 600 gram ya. Organic waste-nya 1.800 ya. 1,800 grams. Oke. Nah, bahan organik yang tepat digunakan apa saja waste organic use ya. Yang pertama itu all our fruit and vegetable can be used except ya kecuali ada yang sudah dimasak tentunya. Misalkan sayur dan masak nih nak buang nih basi, ya karena nggak fresh gitu kan. Kemudian dry and hard ya, ini juga tidak menghasilkan produk yang bagus gitu karena kering ya dan hard ya. Skin hard itu yang kulit seperti kelapa ya kan, hard itu tempurung ya, kalau di Indonesia namanya tempurung. Kemudian fatty yang mengandung lemak, banyak lemak seperti kayak durian. I like durian. Malaysian punya the best durian. Oh iya. Iya. Kenal ya? Mahal. Musang King. 3 juta. Ya. Makan durian mesti ini. Nangis dulu. Nak makan Musang King, aduh luar biasa. Avocado ya, itu juga coconut ya, termasuk yang banyak lemak ya, tentu dihindari untuk pemakaian ingredient ini. Oke, how to make ya, kita harus cut small piece ya dari bahan-bahan tadi ya, supaya lebih keluar enzimnya, lebih mudah terfermentation ya, jadi lebih dan juga lebih ini. Kemudian semakin banyak magam ya, many fruits yang kita gunakan itu lebih hasil itu lebih good ya, lebih dari ekoenzimnya gitu. Oke, nah ini justru gula yang disarankan ya, yang lebih bagus itu apa ya, ada molase cair, dry molase ya, gula aren nih, gula aren dari pohon aren nih, apa ya kalau bahasa Inggrisnya aren ya, aren, aren ya, dari apa ya, dari pohon nira, pokok nira nira. ya, nira, lontar ya, gula lontar. Nah ini tidak disarankan not granule sugar ya, jadi gula pasir itu tidak direkomendasikan, not recommendation because it contain chemical ya, karena ada zat kimia yang buat mengkristalkan itu kan ada tambahan kimia, jadi not recommended ya. And bagaimana cara kita milih gula nih ya, for choose sugar, terutama di market ya, kita tentu banyak yang jual, bahkan ada gula palsu ya, yang notabene-nya dibuat dari soy sauce ya, jadi kecap ya, atau dari chemical. Ini yang harus benar-benar dicermati ya ketika kita ingin membeli gula di pasar itu, seperti itu. Ada 5 menit lagi. Oke, clear water yang digunakan itu boleh apa saja, boleh air sumur, air hujan, air pump, tapi ini didiamkan selama 24 jam dulu karena ada chlorine filter and can bisa dapat memisahkan ya, ada klorin. Nah, kemudian ada juga dari air hujan juga boleh, tapi jangan yang langsung ditampung dari cucuran atap ya, ini kan banyak kotoran ya, motor ya, jadi dihindari. Oke, nah, ini kriteria container yang kita harus gunakan to made in of plastic, karena kan ada gas yang dihasilkan, tentu ini akan memicu ledakan, jadi plastik itu lebih aman gitu. Can be big a small
Maybe tergantung dari apa yang berapa volume yang kita inginkan ya. Ini yang dihindari untuk menggunakan tutup kontainer yang kecil gitu. Jadi ini agar gasnya itu lebih mudah ya keluar. Yep. Glass ya disarankan untuk memakai gelas kaca ya glass. Nah ini step to create-nya untuk pembuatannya ada clean of, dibersihkan dulu, diukur kontainernya ya, kemudian dilihat seberapa volume ya yang kita ingin buat ya untuk menghasilkan ekoenzim dari kontainer. Kemudian baru ditimbang, diukur gula yang digunakan ya 10% dari berat. Kemudian baru kita masukkan ya potongan dari fruit ya, piece dari fruit and vegetable tadi yang kita sudah timbang, tentunya sudah kita ukur. Nah ini baru nanti ditutup tight ya, rapat ya, kemudian dilabelin ya, label to manufacture di tanggal berapa kita buat ya, kemudian ada masa minggu pertama tuh first 1 week itu kita harus open to the container ya, supaya gas itu bisa keluar karena ada gas yang dihasilkan selama proses fermentation gitu. Still on the 7 days, still on the 13 days ya, unless to ini mama enzim ya, ini bonus ya biasanya. Oke, nah ini yang harus dilakukan, dan finalinya itu 3 months ya, atau 90 hari ya baru boleh kita panen. Nah ini pastikan hasil dari fermentasi koenzim itu tidak ada belatung yang maggot ya, atau berbau busuk gitu ya. Ini yang dihindari supaya tidak terjadi kegagalan ya. Jika itu boleh diimprove gulanya ya, improve fermentation solution dengan menambahkan gula. Oke, nah ini penyimpanannya ya harus di tempat yang teduh ya, yang sejuk ya, jangan langsung tersinar atau langsung terpapar matahari ya, dan hindari di area yang high activity ya, orang banyak lalu lalang atau tempat aktivitas yang padat ya. Nah ini proses pemanenannya dengan menggunakan kain ya, disaring ya, difilter ya, kemudian diampas dari ekoenzim tadi bisa dimanfaatkan untuk pupuk ya, untuk parfum, untuk clean of toilet juga, organic plant fertilizer ya. Kemudian packagingnya, jadi kita bisa ukur dulu ya, pH dengan pH di bawah 4 ya, dengan aroma khas dari fermentation ya, fresh. Nah, ini adalah benefit ekoenzim dalam kehidupan kita, tuh cleaning the toilet, ya tadi sudah banyak disampaikan, air freezer and deep soap ya, bisa jadi tambahan sabun, cuci piring, cuci baju ya, obat luka ya, macam-macam. Ini untuk karena tadi ada antibiotik atau antibakteri ya yang dihasilkan, yang sehingga bisa dimanfaatkan untuk kumur-kumur ya, obat kumur, hand sanitizer ya. Oke. Nah, ini another to ya. Oke, ini untuk natural, untuk pertanian ya, yaitu filter udara, herbisida, filter udara dan lain-lain. Oke. Ya, oke. Terima kasih banyak. Thank you for attention. Ya, boleh di close Pak. Kita salah mau tanya, pertanyaan ini sudah banyak di email, terus saya mau bacakan ya. Oke, tadi untuk membersihkan macam-macam, untuk membersihkan hati yang baper belum ada Pak ya. Untuk membersihkan hati yang terluka mungkin boleh. Ya, itu di Jakarta pun disebut baper. Baper ini bawa perasaan. Baper itu bawa perasaan. Bisa tapi kalau lemper itu boleh dimakan terus ya, lain dengan baper itu ya. Oke. Ini Pak Ibu Puan Nadia, saya ambil 2 pertanyaan, 2 orang dari email.
yang masuk, juga kepada Pak Sepri nanti. Ini pertama dari Sari ya. Very interesting sharing, Dr. Nadia. I get new experience today. Oh, oke. Dia baca ini. Bercakap teknologi selalu ada isu regard impact, include bad isu regard impact. Oke. Ini gara-gara saya sudah ganti pad, jadi saya sudah susah baca. Jadi regard impact, especially bad impacts. Adakah bad impact of biotechnology? Kalau ada, apa yang mesti preventive effort to arrange early about it? Itu ditanya oleh siapa di Sari ya. Kemudian Ria, namanya Ria, ini nickname lah. Tadi Dr. Nadia ada sebut kelapa sawit. Saya ada membaca black campaign quote and quote dari European market about palm oil impact. Apakah sebenarnya isu itu betul ataukah ini mengenai global market competition issue? Itu ditanyanya ya. Jadi ini isu yang sebenar atau ini karena global market competitions? Kemudian kepada Bapak Sepri dari Parha. Terima kasih Pak Sepri, very good sharing. Ya, oke. Saya memperhatikan sharing Pak Sepri dan Puan Nadia tadi, ternyata sangat besar potensi limbah dari buah-buahan dan juga sayur. Apabila saya mau berinisiatif setelah menjadi sarjana nanti merintis usaha startup berbasis wash fruit and vegetable, apakah kiranya saran Bapak untuk hal itu? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua dari Fajri. Tadi Pak Sepri menyinggung soal chemical. Saat ini hampir semua kita menggunakan chemical untuk berbagai keperluan yang berpotensi merusak lingkungan. Apa sebaiknya yang pemerintah perlu lebih aware agar kita bisa antisipatif untuk risiko yang lebih besar di masa depan? Itu pertanyaan dua-dua sajalah karena masa yang berhad. Dimulai dari buat Puan saya dulu atau Nadia. saya dulu dah ya, soalnya udah. Bapak dulu lah karena Bapak sudah ditunggu oleh. Boleh Bu karena- Nadia ya, mohon maaf. Ya, karena Pak Septi sudah Karena ditunggu saya oleh udah Tan Sri. calling nih. Belum belum join katanya. Oke, nah pertama ada tadi dari Fajri ya, mungkin bagaimana langkah ya kita untuk menghindari penggunaan chemical ya, produk chemical yang notabene itu sudah ya kita tidak jauh-jauh dari kehidupan kita ya. Tentu di sini yang perlu kita waspadai ya, selagi itu bisa disubstitusi ya dengan bahan alami, mungkin bisa lebih amannya kita menggunakan bahan alami seperti ecoenzymes. Jadi back to nature, kembali ke alam tentunya ya. Kalau seandainya memang pengen hidup sehat ya tentu kembali ke lifestyle kita ya. Ya mungkin maybe ya saya juga tidak bisa pungkiri kita pasti pakai chemical product ya, apa itu dari sabun, dari ya bahan keseharian kita lah. Cuma ya tergantung dari lifestyle kita lagi. Apakah memang kita ingin terus-menerus menggunakan chemical produk ya, berbasis chemical ya, produk berbasis chemical, kemudian atau ya kita kembali menggunakan sesuatu hal yang ada di sekitar kita yang secara manfaat sama gitu, bisa bahkan ini lebih aman gitu.
kenapa tidak dimulai dari diri kita sendiri? Mungkin bisa nanti memberikan contoh untuk orang lain ya ketika hasilnya sudah diperoleh, dilihat gitu. Ya. Nah ini yang kedua tadi mengenai startup ya, bagaimana ide-ide bisnis yang luar biasa dari ekoenzim ini gitu ya. Pengen bikin startup, nah langkah apa yang harus dilakukan? Nah tentu harus yang pertama itu bahan baku ya, karena ini kan bahan bakunya tentu dari dari masyarakat ya, dari rumah tangga gitu. Jadi tentu Anda punya working bisa menghandle ya, misalkan buat bank sampah organik yang notabene-nya bisa menjadi tempat pembuangan akhir ya, untuk especially organic waste ya, yang bisa dikembangkan untuk dan ini menjadi bahan baku yang tentunya Anda tidak kebingungan untuk support material. Jadi itu yang pertama. Kemudian produk ya, ekoenzim ini kan inovasi, bisa diinovasikan menjadi suatu yang bisa menyerupai bahan-bahan produk-produk yang kita pakai dalam seharian gitu. Jadi jangan hanya liquid ekoenzim yang betul, tapi diinovasikan menjadi seperti yang Bu Nadia sampaikan tadi, bikin sabun cair dari bahan bakunya ekoenzim ya, atau sabun mandi, pembersih toilet ya, dan macam-macam ya, pupuk cair. Nah, dengan brand yang tentunya punya brand yang khas ya, yang jangan mencimplak atau apa istilahnya itu, mengcopy brand-brand yang sudah ada ya. Jadi kita inovasi, punya kita sendiri, paten dan lain sebagainya, itu kan diakui dan lebih cepat berkembang dari ini. Kalau market ya tentu orang kita media sosial sudah banyak sekarang untuk promotion ya, jadi kita bisa manfaatkan itu. Oke. Thank you. Pak Supri, sebelum Bapak minta diri, mungkin mau closing dengan lagu Buyung Upi barangkali yang dari anak pandai buat lagu. Oke. Thank you Pak for you join. Mohon undur diri. Don't forget you share your email address in chat box for point. Nanti akses by WA nanti saya kasih. Ya. Baik, thank you. Thank you Pak. Thank you Sahir. Ya, selamat lanjut acaranya. Bu Nadia, semuanya. Selamat juga Pak. Mohon izin undur. Semoga ketemu lagi ya. Ya, sampai ketemu lagi. Boleh lab ya. Yes, thank you bro. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Puan kena jawab dua pertanyaan tadi, sila. Pertanyaan yang pertama tadi apa itu, the biotechnology impact. Biotechnology impact ya. Actually ada itu quote let's say science make world better, you know. So kita sebagai orang yang mempunyai ilmu pengetahuan about science and biology, we can actually contribute to make the world better. You know, they say social science rules the world, but science people is actually the one that make world better. Must be. Yeah, so of course we as a biotechnologist, student yang ambil field of biotechnologies always have this mindset of how we can make the world better lah. So whatever God creation biologically, naturally is actually perfect. You know, apa saja ciptaan Tuhan itu sudah sempurna. It's just that how we can make it as industrialized lah. Macam mana kita nak mengindustrikan biological ini supaya dia bisa dimanfaatkan. So
we don't know what are the bad impact until we actually buat benda tu. Okay, so far what we see is more positive impact, which is eco-friendly, reduce waste, and good for your health. So the bad side, maybe it take 20 years down, I don't know, maybe you can do research on that. Yeah, what is the drawback? Cumanya kalau biological ini prosesnya kadang-kadang agak perlahan. That's why kalau lihat formulation daripada daripada Seprianto tadi, Bapak Seprianto, dia ada sedikit portion of soap. Masih juga perlukan chemical, but actually we already reduce the ratio of soap lah. More or less. Yeah, nak eliminate all, maybe it takes more research lah to do on that. But actually, somehow we are working towards that, reduce the amount of chemical that we can use. Itu yang pertama. The second one about oil palm. I believe we Malaysian and Indonesian is actually one of the largest oil palm exporters lah. So tahun jerebu, because of the oil palm as well as wastewater. Kalau if you have visit the oil palm punya factory, usually they produce black liquid. The wastewater lah, comprised of lignin and other compound that actually yang quite harmful lah to our water, yang di release dekat river just like that without treatment. So my PhD research is actually about oil palm punya ni. I have a friend here, Miss Ashubila. Miss Ashubila also work on the oil palm, but we didn't see the opportunity of using ecoenzyme as a treatment for the effluent of the oil palm. Maybe I can do research on that. Ashubila boleh cakap ya, sikit, banyak. Miss Ashu, Dr. Ashu. We invite you, please, boleh sharing sikit apa berlaku perkara itu. Dr. Ashu also work on the oil palm as well. Dr. Ashubila boleh ke cakap sikit, kita nak dengar. Mungkin dia segan. Segan tak apa-apa, asal jangan tertidur. So she's one of my friend lah yang work on this oil palm punya ni lah, oil palm punya industry. So sebab dia ni kan, so we contribute more pollution lah oil palm ni. So we finding the way on how kita boleh manage waste ni kepada well. That's all lah. Sebab industry dia hanya can accept that solution kalau that solution can bring money to them. You know? If the solution is cost more money, they will not implement that in the industry. So we're looking both side win-win lah, environment and as well as the industry as well. Okay. Yes, usually macam itulah. That's all. Thank you very much. Tak elok rasanya kalau punya dengar lagu daripada Indonesia sahaja. Kita kena dengar lagu dari Malaysia juga. Therefore, Indah Gumilang will be share the last song with video before